Welcome back again to Pantai, pembahasan santai season What's On Happening bersama gue Raffi dan Aulia perdana ya menjadi co-host gue di Pantai. Iya. Gimana nih perasaannya pertama kali menjadi co-host? Deg-degan Karena sebelumnya belum pernah kayak gini-gini. Belum pernah sama sekali. Tapi tertekan. Iya. Karena mendadak sih baunya. Ya nggak apa-apa, justru itu ketika mendadak tuh kita dipaksa untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin biasanya tidak kita lakukan. Tapi tetap tenang aja, karena seperti judulnya Pantai, kita akan membawakan ini dengan santai-santai aja. Jadi nggak perlu terlalu tegang, nggak perlu terlalu kaku. Kita akan membahas hal-hal yang lagi happening, yang lagi trending, yang lagi viral, baik itu di Jakarta, di Indonesia, bahkan di internasional. Wow. Seru kan? Happy? Happy nggak? Oke, langsung aja kalau Aulia happy, kita berselancar ke berita yang pertama. Berita pertama, penyanyi Vidi Aldiano digugat dua musisi senior yaitu Kenan Nasution dan Rudy Pekerti terkait hak cipta lagu Nuansa Bening. Kenan dan Rudy menuntut ganti rugi sebesar 24,5 miliar rupiah atas 31 konser Vidi yang membawakan lagu tersebut tanpa izin sejak 2008 hingga 2024. Kenan dan Rudy juga meminta penyitaan rumah Vidi di Cilandak Barat. Kabarnya, Vidi sudah mengakui adanya pelanggaran tetapi belum ada kesepakatan terkait ganti rugi. Gimana lu kan seseorang yang lumayan sering nonton Vidi kan, lu kan suka banget tuh nonton Pornhub. Tapi kalau lu sendiri tahu Vidi sebagai komedian atau udah tahu sebelumnya dia penyanyi? Kan banyak tuh yang katanya nggak tahu kalau Vidi itu sebenarnya penyanyi. Awalnya taunya dia penyanyi sih, bukan? Tahu kan, dari dulu udah tahu kan? Iya, penyanyi dia. Iya, gue juga dari dulu udah tahu. Gue tuh, menurut gue malah Vidi Aldiano tuh salah satu penyanyi yang gue inget banget lagu-lagunya pas dia tuh waktu itu dulu terkenal banget ya, maksudnya sekarang pun terkenal ya. Cuman dulu tuh happeningnya banget waktu kita tuh lagi kayak umur kita SD, kita lagi kecil lah, TK gitu ya. Makanya lagu-lagunya dia itu kayak Status Palsu dan Nuansa Bening. Gue tuh suka banget lagu Nuansa Bening. Ya kan, lu suka gak sih? Suka sih, tapi gak terlalu sering dengerin aja. Tapi lu tahu nggak kalau misalnya Nuansa Bening itu ternyata bukan lagunya Vidi Aldiano? Nggak tahu. Iya kan? Taunya sekarang. Nah kalau gue sebelum ini sebenarnya udah tahu. Jadi waktu itu tuh di filmnya Joko Anwar yang pengepungan di Bukit Duri kan pengepungan di Bukit Duri itu kan dipakai ya lagu Nuansa Bening itu, dan di situ tuh yang dipakai versi originalnya yaitu versi si Kenan Nasutionnya ini. Cuman gue tuh nggak tahu kenapa gue tuh udah kayak melekat banget sama Nuansa Beningnya Vidi Aldiano, karena itu tuh kayak bener-bener mengisi masa kecil gue. Jadi setiap kali gue denger lagu Nuansa Bening Vidi Aldiano itu, gue tuh kayak jadi kayak flashback gitu loh. Nah, gue tuh sebenarnya kayak udah merasa ada kejanggalan terjadi ketika waktu gue mau dengerin lagunya Nuansa Bening Vidi Aldiano ini, itu tuh nggak tersedia di Spotify, hilang tiba-tiba. Iya. Jauh sebelum ini tiba-tiba, nggak jauh sih, maksudnya kayak kemarin sebelum ada berita ini tuh gue udah mencium kayak kenapa nih gitu. Soalnya pertama lagu itu tuh hilang dari platform di streaming Spotify. Kedua di YouTube-nya juga sekarang udah nggak ada, bahkan dari kemarin nggak ada. Makanya karena gue tuh literally ketika gue bilang gue suka, itu tuh salah satu lagu yang favorit gue banget. Gue kayak literally hampir denger itu setiap hari. Makanya waktu tiba-tiba pengen nyetel lagu itu dan nggak ada, gue tuh udah mulai kayak kenapa nih? Tiba-tiba ternyata ada si berita ini kalau misalnya dia digugat sama penyanyi asli dan pencipta lagunya. Tapi menurut lu gimana dengan berita ini? Kasian sih, apalagi kan Vidi kan lagi sakit ya, sakitnya lumayan serius, jadi dia kasian. Kayak ada lagi aja cobaannya. Dan maksudnya kayak gue ngerti kayak kenapa dituntut, cuman kayak kenapa setelah bertahun-tahun gitu ya, itu kan udah kayak berapa, hampir 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. BU ya? Bukan gue yang ngomong ya, Mas Kinan. Mas siapa tuh, Rudy Pekerti? Rudy Pekerti. Rudy Pekerti. Nggak, maksudnya gimana, gini ya, maksudnya kayak yang namanya karya seni memang harus, kita nggak bisa sembarang pakai apa segala macam. Apalagi kan ini untuk komersil ya, dia kan mendapatkan uang dari lagu ini.
Cuman gue nggak ngerti ya maksudnya itu dia menurut gue regulasi tentang hak cipta musik, karya seni dan lain-lainnya harus dibuat lebih jelas lagi sih, biar mungkin takutnya kasihannya Vidinya tuh nggak tahu sebenarnya bakalan kayak begini ujung-ujungnya gitu kan. Betul. Makanya kayak undang-undangnya apa segala macam mungkin harus dibikin lebih jelas lagi atau gimana, karena jujur kasihan banget sama Vidi dan aku tahu maksudnya kayak intensinya dia pun nggak buruk nggak sih? Iya gitu, dan nggak ada yang bisa disalahin nggak sih? Tapi kasihan dia sakit. Cuman ya make sense juga maksudnya kayak dituntut gitu, maksudnya kayak itu kan emang lagunya dia punya hak untuk mendapatkan. Iya tapi kenapa baru sekarang gitu loh? Kenapa nggak dari kemarin? Itu juga gitu. sih bingungnya. Kita doakan aja semoga masalahnya cepat kelar, semoga bisa berdamai antara kedua belah pihak, semoga nggak ada pihak yang terlalu dirugikan dan nggak ada pihak yang terlalu gimana gitu ya. Dan semoga kalau bisa ini coba dong nuansa beningnya Vildiano dibalikin lagi, karena maksudnya aku menghargai sekali Kinan Nasution, tapi nggak tahu kenapa feel-nya tuh bener-bener kalau aku nuansa beningnya Vildiano. Tapi sampai sekarang masih hilang. Masih hilang, nggak ada. Nggak ada. Begitu. Oke, kita langsung aja berselancar ke berita yang kedua. Di Bekasi, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun diduga melakukan kekerasan seksual kepada teman sebayanya. Kasus ini awalnya terungkap lewat unggahan sang ibu korban di media sosial. Korban bahkan mengalami trauma berat hingga menolak beribadah. Pelaku sering menonton film porno yang diduga memengaruhi perilakunya. Polisi sempat menolak laporan karena pelaku masih di bawah umur, tetapi kasus ini tetap ditangani oleh Dinas Pemberdayaan. Ngeri banget ya zaman sekarang anak-anak. Gila. Cuman ya itu udah jelas sih, karena tadi kan dibilang juga kecanduan film porno. Emang kalau orang kecanduan film porno pasti ya kayak begitu gitu. Jadi mereka menyalurkannya ke hal yang tidak tepat. Tapi gitu. masih kecil banget, 8 tahun, gila. Udah ada intensi buat kayak gitu tuh harus diituin sih, cepat-cepat ditanganin ya supaya kedepannya dia nggak kayak gitu lagi. Kalau dulu kita tahunya kayak anak kecil dilecehin sama orang yang dewasa gitu, orang yang udah pedofil apa segala macam. Sekarang anak kecil sama anak kecil lagi. Tapi itu berarti dia kayaknya kurang pengawasan juga nggak sih dari orang tua? Mungkin, tapi sekecil itu udah dikasih HP, apalagi nanti. Ya makanya itu ketika anak kecil dikasih HP itu ya nggak mungkin nggak diperhatiin, nggak mungkin nggak diawasin. Kalau nggak ya kayak gitu, karena kan dengan adanya internet itu kan kayak terbuka ya, kita mau cari apa aja, mau ngapain aja tuh bisa. Makanya kayak dengan kekuatan yang sebesar itu harus ada juga pertanggungjawabannya gitu. Ketika anak-anak menggunakan internet terus nggak diawasin ya jadinya kayak gini nggak sih? Tapi kalau lu sendiri, lu kan punya adik ya, adik lu kan umurnya berapa Ul? 10, 11, 12. Nah itu dia udah punya HP sendiri atau belum? Udah, dia dari kecil sebenarnya udah megang HP sih, cuma kan mama papa gua ngawasin juga, apalagi kakaknya cewek 2, jadi tambah lebih ngeri kali mungkin dia ya. Kayak suka diliatin nggak liatin. Rutin kayak gitu ya? WhatsApp ya, dia ngechat apa aja, terus Google isinya apa aja gitu. Iya, soalnya kayak kalau misalnya orang tua terlalu teledor dan tidak memperhatikan apa aja yang anak-anak lakukan gitu kan ya takutnya jadinya kayak begini. Iya, ngeri gitu. banget. Dan kalaupun misalnya tiba-tiba mereka emang udah nonton misalnya gitu kan, ya harus dikasih pengertian lagi sih, kayak ini tuh nggak boleh, harusnya tuh seperti ini apa segala macam, sehingga yang kayak gini tuh nggak terulang lagi. Soalnya kasihan banget sih, korbannya kasihan, bahkan pelakunya juga sebenarnya kasihan kan, soalnya juga masih kecil. Aduh ya Allah. Lu jadi inget adek lu di rumah ya Ul? Iya, jadi mikirin dia. Nanti berarti lu pulang mau ngeliat historinya dia. Iya, tapi setiap hari gue liatin sih harus story sih. dia. Lu harus bantu-bantu juga supaya adik lu tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti gitu. Kan ya? Iya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita selancar ke berita yang terakhir, berita ketiga kita di sore siang pagi. Ya pokoknya berita ketiga kita di hari ini. Let's go. Go. Berita ketiga datang dari Raja Ampat yang seharusnya jadi surga wisata dunia. Tapi kini keindahan Raja Ampat terancam rusak akibat aktivitas pertambangan nikel yang tidak ramah lingkungan. Ada 4 perusahaan yang diawasi pemerintah, salah satunya PT Anugrah Surya Pradana yang disebut menyebabkan kerusakan di Pulau Madura. Kolam pengendapan tambang di sana seperti
jedol dan mencemari bibir pantai. Parahnya, perusahaan tersebut bahkan belum memiliki manajemen lingkungan yang memadai. Lu udah dengar kan pasti berita ini? Kemarin lu, oh belum? Udah. Oh udah. Udah dengar. Tapi lu udah sempet itu belum post-post story? Enggak. Lu nggak? Gue juga enggak sih karena gue kan private. Maksudnya IG gue private dan followers gue juga dikit. Jadi kayaknya kalau misalnya gue post itu pun kayak nggak banyak yang Tapi lihat. nggak post belum tentu kita Nggak peduli. Iya, nggak peduli. Menurut gue ya, apa yang menjadi concern terbesar gue itu sebenarnya udah lama ya gue mikir tuh kenapa sih negara kita tuh yang diandalkan selalu sumber daya alamnya, Iya. emas lah, timah lah, gitu. Terus atau minyak lah, kayak kenapa kita tuh nggak coba mencari pencaharian atau kayak uang penghasilan negara dari sektor-sektor lain gitu. Kita kan banyak nih warga negaranya, kenapa nggak dikembangkan sumber daya manusianya, nggak dikembangkan pendidikannya sehingga kita tuh nggak harus nyari keuntungan tuh cuma dari sumber daya alam. Karena kan yang namanya sumber daya alam ya itu kalau misalnya berkepanjangan, apalagi cara mengambilnya kayak gitu tuh nggak memperhatikan kelestarian alam, yang ada kan jadinya alam kita yang rusak. Padahal kan alam kita tuh ya ampun kayak indah banget, kalau harus sampai dirusak cuman demi uang yang kemudian juga nantinya dikorupsi lagi. Maksudnya kayak demi uang yang maksudnya nantinya juga akan uangnya bisa habis, tapi belum tentu di masa depan nanti anak cucu kita bisa ngeliat keindahan Raja Ampatnya lagi. Banyak yang kontra banget ya di sini ya. Ya pastilah banyak yang kontra, mau kalaupun pro gitu ya, misalnya kayak pro dengan adanya tambang nikel gitu di Raja Ampat, ya lu harus bisa bagaimana caranya memperhatikan lingkungan. Ini aja tadi kan dikatakan belum ada departemen yang memperhatikan lingkungannya. Jadi kayak jangan cuma bisanya tuh kita mengambil aja dari alam tanpa kita memberikan kembali apa yang seharusnya menjadi haknya si alam itu gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak kita tuh kenapa ya manusia itu jahat banget sama alam, padahal kan ya tempat tinggal kita cuma satu di bumi. Kalau misalnya kita rusak terus kita udah nggak bisa lagi tinggal di mana-mana lagi ya? Iya, makanya itu emang nggak ngerasain bagaimana sekarang tuh udah panas banget dunianya, bagaimana sekarang udara tuh udah nggak sehat banget. Mereka mungkin mikirnya pengen pindah ke Mars ya. Mungkin lu pengen nggak kalau disuruh pindah ke Mars? Gak mau, kan aku cinta bumi. Iya gitu ya, maksudnya kayak kenapa sih harus di itu terus? Cobalah kembangkan ya di sektor-sektor lain, kayak misalnya pendidikannya atau pariwisatanya lah gitu. Kenapa nggak? Maksudnya pariwisatanya dibuat Raja Ampat tuh semakin viral lagi. Maksudnya orang udah banyak yang tahu keindahannya. Cuman kita mungkin bisa menggaungkan lagi sehingga orang-orang dari berbagai macam penjuru dunia tuh mau datang ke Raja Ampat, ya nggak sih? Betul. Daripada harus dieksploitasi seperti itu. Kemarin ngeliat di Twitter, Iya. ada yang ngelaporin si Bobon, tahu kan Bobon? Bobon Santoso. Iya, yang masak besar itu. Iya. Dia nge-WA Gibran, katanya dia Oh ya kan bestie itu ya. Iya. Jadi Gibran dia lapor ke Gibran, katanya banyak yang kontra. Karena Raja Ampat ini. Terus katanya Gibran lagi nanyain ke yang itu apa namanya? Departemen yang itu loh. Apa? Yang tadi. Kementerian. Iya itu, katanya lagi diawasin, lagi ditanya. Dan ini ya maksud aku sekarang kayak udah bukan waktunya lagi kayak kita menyalah-nyalahkan, main tunjuk-tunjuk gara-gara lu nih milih si ini jadinya sekarang kayak begini kan gitu. Menurut aku ya kontestasi pemilunya kan udah selesai. Pemenangnya udah ada, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Maksudnya sekarang udah bukan waktunya kayak kita saling menunjuk kayak ini salah lu, ini salah lu, ini salah lu atau apa segala macem. Ini kan demi kepentingan kita bersama. Jadi ayo kita terus coba gaungkan, terus coba apapun yang kita bisa untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ini gitu. Ya cara paling mudahnya yaitu tadi dengan merepost yang merepost yang ada di sosial media. Kalau misalnya emang nggak bisa nge-repost ya seenggaknya baca-bacalah, tahulah apa yang sekarang sedang terjadi. Jangan kita terlalu acuh tak acuh dengan apa yang ada gitu ya kan. Betul. Oke, kalau gitu berarti berita terakhir kita udah selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode kita minggu depan. Gue Raffi pamit undur diri.
Gue Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.